Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Rabbil alamin, sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Nah, hari ini seperti biasa katanya segmen menjawab pertanyaan dari subscriber. Ada subscriber yang bertanya tentang sakit hatinya kalau anak-anaknya dikata-katain, disebut aneh lah, disebut pembawa onar lah, dan sebagainya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua gak sih? Karena bukan hanya kita sebagai, itu kan cuma satu orang atau dan sebagainya. Karena kita semua insya Allah akan ditakdirkan sebagai orang tua. Betul? Semua orang yang datang ke sekolah kita yang ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan kita, itu menjadi orang anak yang paling berharga bagi kita. Karena bagaimanapun juga tangan mereka dari tangan yang berharga. Artinya mereka entah itu anak tukang ojek, tukang serabutan, orang tuanya dokter, pengusaha, PNS dan sebagainya, mereka adalah berharga. Mereka adalah sultan, mereka adalah ratu bagi orang tuanya masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu nih yang sebenarnya bisa menjadi permasalahan yang besar jika kita didiamkan saja, ini bisa mengakibatkan berantemnya antar orang tua gitu ya. Ini menjadi sebuah pengalaman berharga. Katanya pernah punya pengalaman berharga bahwa bagaimana orang tua ada yang sakit dan sedih gitu ya, karena si orang tua ini mempunyai anak yang Down syndrome gitu ya, yang Allah berikan berkebutuhan khusus, yang Allah berikan lebih. Tidak ada manusia, tidak ada bayi, tidak ada anak yang tidak diberikan kebutuhan khusus. Pasti semua anak gitu ya, semua orang mempunyai kebutuhan khusus gitu ya, kemampuan khusus gitu ya. Mungkin yang Down syndrome dan sebagainya lebih khusus lagi gitu ya. Jadi karena disepelekan, karena dinyinyir dan sebagainya. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yang perlu kita tenangkan adalah dua. Yang satu, pendekatan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang banyak orang itu wajib kita sepakati bersama. Yang satu ditenangkan, yang kedua, yang ini yang banyakannya kita sepakati bersama. Bagaimana? Yang satu, yang kita pendekatan bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna, yang semuanya suka dengan kita. Baik yang mempunyai orang, kita katakan bahwa baik yang mempunyai anak yang normal. Jadi tidak ada tuh sebenarnya yang sampai anak kita pun yang sangat begitu sempurna, tapi tetap aja yang nyinyir. Itu hidup. Jadi kita kuatkan bahwa mungkin ujian kita berbeda, dan masya Allah, Allah saking sayangnya kita sedang diajarkan tentang bersabar lewat anak. Jadi pendekatan gitu ya. Kemudian harus meminta maaf gitu ya, atas sikap mungkin orang tua yang nggak paham. Bukannya mereka menyinyir dan sebagainya, mungkin mereka belum paham di titik itu. Karena ketika saya belum paham juga mungkin akan seperti itu, akan posisi itu. Allah bisa. Jadi maka meminta maaf atas perlakuan mereka, karena mereka tidak paham. Insya Allah kalau mereka kita pahami, mereka akan mungkin tidak akan seperti itu. Yang kedua, kuatkan bahwa mungkin itu tidak disengaja, karena biasanya orang-orang yang diberikan suatu ujian, yang ujian kita sadar gitu ya, kayak kita ujiannya punya anak itu jadi sadar anak itu nanti begini-begini, jadi agak sensitif dengan perlakuan yang mungkin hanya sebagai kayak perhatian khusus, tapi dikiranya ngerepotin karena risih, padahal mah ingin perhatian khusus. Coba ke pinggirin, coba sana di sana mah ada air nanti kepasak, padahal itu perhatian, tapi dikiranya tuh anak itu tegele, jadi gak boleh kesana. Ini ada lebih sensitif. Jadi kadang kita harus memberikan ruang untuk dia banyak ngomong dulu, apa ya yang harus ceritakan gitu. Ada yang bisa dibantu, ada apa ya tuh dia ngobrol tuh, saya nggak suka, saya pengen pindah sekolah, nggak mau yang di sini karena orang tuanya nyinyir, ngeliatin, nyepelin dan sebagainya. Tuh perlu pendekatan gitu ya, penguatan gitu ya. Terus berikan bahwa
kita ada di pihaknya, kita juga sama kok sebagai orang tua, dan tunjukkan bahwa kita sayang. Kemudian yang kedua, yang kelompok kedua adalah kelompok yang disepakati. Kita berikan pemahaman bahwa semua anak, gitu ya, semua anak yang Allah berikan itu punya keistimewaan masing-masing, dan semuanya memberikan ujian pada kita sesuai dengan Al-Quran. Anak-anakmu, harta-hartamu, suami, dan sebagainya. Kita sepakati bahwa orang yang datang ke sini, saya sering berkata begitu, karena ini adalah belajar Al-Quran, jadi semua orang mendatangi Quran, pusatnya. Jadi siapapun itu akan saya terima dengan baik. Yuk, mari kita mari kita jadikan kelas itu menjadi menyenangkan bagi kita. Tidak hanya menyenangkan mata, tapi menyenangkan hati. Bagaimana? Memahami ada orang yang berbeda dari kita sedikit saja. Mungkin berbedanya karena kita nggak paham, gitu ya. Padahal mereka sama saja. Disepakati itu ya, diingatkan. Kemudian kedua, untuk hal-hal yang belum kita pahami, lebih baik kita dekati untuk bertanya dan sebagainya. Apa yang bisa dibantu? Bahwa menjadi orang tua adalah kuat karena ada yang bisa memberikan pundak bahwa kita juga sama. Yuk bareng-bareng. Jadi diingatkan itu, disepakati oleh kita semua nih, untuk saling memahami, pengertian, tenggang rasa, saling sayang dan sebagainya. Kita harus disepakati itu. Jadi nanti terima kasih banyak bagi yang memahami siswa ini, kita sebutkan, ayo gitu, karena tidak semua anak yang di dunia ini tuh harus sama gitu. Ternyata Allah teh sesuai dengan surat Al-Infitor, Allah jadikan semuanya beragam sesuai kehendak Allah aja ya, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Jadi harus dipahami tuh. Jadi yang satu pendekatan, yang satu disepakati untuk lebih memahami lagi. Kemudian lebih sayang, yuk pendekatan. Kalau kita tidak paham pendekatan, apa yang perlu dibantu? Barangkali, oh ini si anak ini tuh sebenarnya suka lompat-lompat, jadi mohon maaf, oh ya siap. Jadi ketika dia lompat-lompat, ketika dia ngomong atau kepak-kepak gini ya, kita pahami. Nah, ya harus sepakati ciri-ciri anak ABK apa, kasih tahu mereka, kemudian disepakati dan sebagainya. Itu saja sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali saya bisa berbagi. Semoga bisa berbagi terus. Sehat selalu sahabat Quran, sukses dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum.